Sobat ingat, tak kala Nabi Musa beserta kaumnya Bani Israel dikejar Fir'aun dan bala tentaranya. Di saat itu Nabi Musa dan pengikutnya terjebak. Di depannya itu ada Laut Merah, sedangkan di belakangnya itu pasukan Fir'aun dengan senjata lengkap sedang mengejarnya. Misalnya kita atau sobat itu di antara salah satu pengikut Nabi Musa kala itu. Bagaimana kira-kira perasaan sobat sekalian? Ketika sobat berada di tengah-tengah, tidak bisa lari ke depan karena ada lautan, dan di belakangnya itu ada pasukan yang siap membunuh kita. Ya mungkin pasti kita akan merasakan perasaan putus asa atau perasaan menyesal mengikuti petunjuk Nabi Musa. Pasti kita merasa atau berpikiran, nanti kita bakalan binasa, bakalan dihukum dengan mungkin siksaan yang pedih gitu ya. Dan berbagai macam ketakutan, kekhawatiran itu hadir dalam pikiran kita. Nah, rasa cemas dan takut itu yang menyelimuti diri kita atau menyelimuti Bani Israel kala itu diabadikan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 60 sampai 68. Saya bacakan ayatnya. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang beserta semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar atau mukjizat. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Jika kita mencermati ayat di atas, saat Nabi Musa dan pengikutnya berada di situasi yang sulit, para pengikutnya itu khawatir ya, mereka itu cemas ya, mereka sangat ketakutan ya, jika nantinya Fir'aun dan bala tentaranya itu mampu menangkap mereka gitu. Nah, ketika umat Bani Israel kala itu merasa khawatir, merasa cemas ya, apa yang dikatakan Musa? Nah, ini yang harus kita pelajari ya, yang harus kita pelajari apa yang dikatakan Musa pada saat itu. Musa mengatakan, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi Nabi Musa yakin kalau Allah akan menolong dirinya dan umatnya. Di situasi yang sulit, mencekam, situasi yang mengkhawatirkan, menakutkan, mencemaskan, Nabi Musa yakin jika Allah pasti membantu dan menolong dirinya. Jadi kalau kita bicara tentang keyakinan,
Yang pertama adalah bukan keyakinan pada diri kita sendiri dulu. Yang pertama adalah keyakinan bahwa Allah pasti akan memudahkan, membantu, dan menolong diri kita. Itu keyakinan yang pertama yang harus kita yakini. Kemudian keyakinan kedua, barulah kita yakin Allah itu memberikan kita tuh potensi, memberikan kita tuh kemampuan, bahwa dengan potensi dan kemampuan itulah kita bisa melakukan itu. Jadi keyakinan Nabi Musa bahwa Allah pasti menolongnya, ya, itu akan menghadirkan pertolongan Allah. Gitu ya. Dengan apa? Dengan Allah memerintahkan Nabi Musa memukul tongkat di lautan sehingga lautan itu terbelah. Jadi ketika kita yakin Allah akan menolong kita, atau kita yakin Allah membantu kita, insya Allah ya, keyakinan itu akan Allah buktikan. Insya Allah apa yang kita yakin itu benar-benar Allah akan menolong dan membantu kita. Itu adalah keyakinan yang pertama. Jadi sobat ya, sekali lagi yang kita perlu pelajari dari cerita di atas itu adalah saat kita berada dalam situasi yang sulit, atau saat kita berada situasi yang membuat kita tuh cemas, khawatir, atau membuat kita itu sedang menghadapi sesuatu hal yang apa ya, seperti tantangan gitu ya, atau ketika kita menghadapi ujian gitu ya, itu yang pertama adalah kita harus yakin bahwa Allah itu akan membantu dan menolong diri kita. Keyakinan pertama itu, kita yakin insya Allah Allah akan bantu ke saya, Allah akan menolong diri saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa Allah telah memberikan kita kemampuan atau potensi untuk melakukan itu, gitu ya. Jadi sekali lagi ya saya tekankan, yang pertama adalah keyakinan kita bahwa Allah pasti menolong dan membantu kita. Dan yang kedua adalah keyakinan kita bahwa kita telah Allah beri kemampuan dan potensi bahwa kita bisa melakukan itu semuanya. Jadi demikian sobat ya, kita namanya yakin itu ya, namanya yakin itu pertama yakin bahwa Allah akan menolong diri kita, kemudian kita harus yakin Allah telah memberikan kita kemampuan atau potensi bahwa kita bisa melakukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.